bersama sambil ngobrolin Citarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Citarum, Sampurasun. Ketemu lagi dengan Sani di Ngonci Ngobrolin Citarum. Nah, Sobat Citarum, hari ini kita akan ngobrol dengan Komandan Sektor 22, Bapak Epi Gustiawan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Damang, Pak, kabarnya? Damang, sehat selalu. Sehat selalu, alhamdulillah. Amin. Nah, perlu ketahui nih Sobat Citarum, kalau sektor 22 itu fokusnya atau salah satu fokusnya itu tentang penggusuran bangunan liar ya Pak ya. Coba Pak ceritain dong Pak, itu kayak gimana sih Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dan sektor 22 ya, memang wilayah kerja kami berada di salah satunya Kota Bandung ya. Yang mana memang kita program Citarum Harum melaksanakan sesuai dengan beberapa bagian yang ada. Ya, ada 9 program ya. Kebetulan salah satunya adalah memang pemanfaatan tata ruang. Pemanfaatan tata ruang itu terkait dengan nanti masalah sepadan sungai. Sehingga adalahnya kita untuk menertibkan bangunan liar, bukan penggusuran, jadi penertiban bangunan liar. Bangunan liar Pak ya. Jadi bangunan liar ini kita tertibkan, memang kita mengikuti aturan dari stakeholder yang ada. Dalam ini adalah leading sektornya punya BBWS pada kapasitas Ordo 2. Tapi kalau Ordo 3 memang kapasitasnya ada di wilayah Kota Bandung lah, ya itu Ordo 2. Sehingga sungai-sungai dari anak Citarum yang merupakan Bandung ini anak sungainya, ya kita data. Kita melihat ya mana-mana kapasitas sungai yang perlu kita normalisasikan. Ya, kalau sungai tempatnya untuk aliran sungai, ya kita manfaatkan untuk aliran sungai ya. Tapi bila ternyata aliran sungai di sepadannya ada bangunan yang peruntukannya bukan untuk kapasitas sungai, ya itulah kita tertibkan dengan aturan Perpres yang ada, aturan Permen yang ada, termasuk Perda yang ada. Itulah kita tertibkan bangunan-bangunan yang kita lakukan di Kota Bandung. Tadi 9 program ya Pak? Ya. Itu yang paling banyak permasalahan yang dihadapi sama sektor 22 apa aja Pak? Dari 9 program yang ada, memang kan semua punya kriteria ya. Dan semua masalahnya alam dengan lingkungan. Citarum ini yang kita tata adalah sungainya kita kembalikan. Sungai Besar Citarum, Bandung ini bagian dari anak sungainya Citarum. Mau nggak mau yang kita tata memang sungainya. Dari 9 program itu rata-rata memang mengarah kepada lingkungan ke sungainya. Sedimentasinya, ya, masalah sampahnya, limbah domestik, ya, limbah industri, ya, dan segala macam. Semua terasa permasalahan itu permasalahan yang cukup harus kita tanggapi persoalan itu secara tinggi. Memang secara garis benang merahnya yang ada di Citarum itu memang yang cukup tinggi permasalahannya adalah masalah bangunan liarnya. Karena apa saya bilang bangunan liar? Karena di situ kita berhadapan dengan para objek tidak hanya satu. Kalau kita menghadapi persoalan industri antara pelaku usaha dengan Citarum. Tapi kalau kita menertibkan bangunan luar, itu objeknya bisa berbagai macam, beberapa kepala. Baik masyarakatnya sendiri, tokoh agama, tokoh adat, ya peran ormasnya, LSM, dan lain-lainnya elemen masyarakatnya. Sehingga memang kompleksitasnya memang yang paling tinggi adalah sepadan sungai pada bangunan liarnya. Karena memang di situ bertempat pemukiman tinggal bagi masyarakat di sekitar Bandung. Jadi yang cukup tinggi memang masalah penataan ruang di sepadan sungainya, khususnya ya bangunan liarnya itulah. Jadi tingkat kompleksitasnya itu lebih tinggi ya Pak ya? Nah itu tinggi. Gimana Pak cara komunikasinya dengan masyarakat sekitar? Dan apakah ada ganti rugi nih Pak yang diberikan kepada masyarakat? Kita melaksanakan kegiatan penertiban bangunan liar yaitu untuk menormalisasi fungsi sungai yang ada. Tentunya kita punya aturan ya, SOP. Baik secara satgasnya sendiri maupun nanti secara aturan regulasi hukum yang ada. Karena memang kita mengerucut kepada aturan regulasi hukum yang ada bahwa perdanya itu sudah ada, Perda 9 ya. Dari Satpol PP tahun 2019. Itu sudah ada, itu kita pedomani, kita sosialisasikan. Apa sih Citarum itu, apa sih fungsi pemanfaatan sungai? Jadi kita melaksanakan tahapan memang kita sosialisasi kepada masyarakat. Yang tadinya memang mereka bermukim itu kurang lebih sampai dari mulai 5 tahun minimal mungkin ada sampai 20 tahun sampai dengan 30 tahun. Ya anak cucu di situlah sampai begitu. Artinya apa? Terbentuklah karakter mereka seakan-akan sudah penguasaan dan pemilikan. Padahal itu lahan-lahan yang merupakan lahan daerah hijau, daerah merah yang harus
kita rawat, kita pelihara. Kenapa saya bilang begitu? Ya karena memang tentunya kalau fungsi sungai difungsikan pemanfaatannya untuk lain, tentunya akan musibah dan bencana yang ada. Itu SOP itu kita mainkan ya. SOP itu kita mainkan, tentunya kita melibatkan peran fungsi terkait. Termasuk tadi leading sektornya adalah BBWS, ya kita undang, termasuk dari Dinas Kota Bandungnya sendiri, termasuk dari Perdanya sendiri, ya pengatur masalah penegakannya Satpol PP, termasuk peran kewilayahan dalam ini adalah lurah, camat, termasuk dari aparat sekitar yang ada, baik itu dari kewilayahannya Polsek maupun Koramil, itulah kita gabung, kita membuatkan satu misi, kegiatan yang sama bahwa ini permasalahan lingkungan loh. Ayo kita sama-sama turun, kita sama-sama sosialisasi, kita sama-sama berikan penjelasan kepada warga bahwa yang sudah kurun waktu sekian puluh tahun itu akan menjadi suatu bencana apabila kita tidak berikan tertibkan atau tidak sosialisasikan. Ya alhamdulillah berjalan aman, kondusif, walaupun terjadi suatu hal-hal yang mungkin penolakan apa segala macam karena proses pemahaman. Karena memang 5 tahun sampai 20 tahun itu waktu yang cukup panjang sehingga proses itulah. Tapi alhamdulillah dengan proses yang ada, sudah tahapan yang ada, kita mengaturkan penegakan yang ada, rata-rata mereka sebagian besar paham. Ya, mereka ya kembali kepada keluarganya, atau ke kampungnya, atau hal yang lainnya. Artinya secara kita umum kita melihat ya berjalan aman dan lancar dan cukup harmonis dan humanis ya kegiatan di lapangan. Itulah yang kita lakukan aturan. Selain rumah berarti Pak ya, itu apa aja sih Pak bangunan liarnya? Jadi selama kita nanti menata, kita menyusuri sungai yang ada di situ kan, memang kita lihat kan bangunan fisik ya, rumah. Ada rumah tempat tinggal, mungkin ada juga yang melaksanakan kegiatan salah satu pelaku usaha, ada juga yang tempat untuk fasilitas umum segala macam itu ada juga begitu ya. Jadi bervariatif lah karena memang pada kehidupan masyarakat yang 5 sampai 10 tahun 20 tahun tentunya akan beraneka macam di situ. Sesuai kebutuhan apa yang ada. Itulah yang ada di bantaran-bantaran sungai. Tapi memang selama kita melaksanakan kegiatan itu, apabila itu merupakan fasum, fasob, contoh kayak masjid dimanfaatkan oleh mereka ya silakan. Oh itu tidak ya Pak ya berarti? Pengecualian lah ya. Selagi itu masyarakat menginginkan. Tapi kalau masyarakat menginginkan Pak sudah ada tidak ada umatnya segala macam, mereka mau dipindahkan ke tempat lain, mau diambil barangnya ya silakan. Artinya kita tawarkan kepada warga yang berada di sekitar itu yang sudah lama bermukim lah kira-kira begitu. Ya, nih Pak kira-kira ada nggak sih hal yang menarik ketika Bapak pembongkaran bangunan liar gitu? Waktu turun langsung ke masyarakat? Citarum ini mulai 2018 ya, sampai nanti 2025 ya berakhir ya. Kurun waktu sudah 2018 saya masuk 2020 ya, kurang lebih 2-3 tahun lah Mas. Tentunya memang dari masa ke masa itu ya banyaklah hal yang menarik ya dari 9 program yang ada. Nah, karena ini kita melaksanakan kegiatan secara kolaborasi antara dinas terkait yang ada. Tentunya ini merupakan hal-hal yang bukan menarik ya, hal-hal yang menjadi suatu pilot project ya, model. Ada menariknya, ada juga sebagai model. Karena apa? Oh ternyata dengan menyelesaikan suatu persoalan itu, dengan kita bekerja sama-sama ternyata bisa. Walaupun dinamika di lapangan memang terjadi suatu hal-hal yang cukup unik dan menarik memang. Tapi itulah pembelajaran ya. Artinya apa? Semua dipahami dan semua bisa dijalankan. Menarik itu dari aspek karena kegiatan yang mungkin di lapangan ada perbedaan dengan biasa yang mereka lakukan di dinas-dinas atau di kewilayahan. Kira-kira begitulah. Kalau kriteria sendiri Pak, kriteria bangunan apa sih yang harus diubah dan itu jarak berapa meter ya Pak dari bangunan ke sungai? Ya. Kita mengacu kepada aturan Permen PUPR ya, 28 tahun 2015 itu. Bahwa sepadan sungai di kota dengan lebarnya 3 meter sampai 20 meter dengan daerah bertanggul itu memang ada. Ya, minimal paling tidak 5 sampai 20 meter ya sesuai dengan nanti besarannya sungai. Sehingga memang yang dinamakan garis padan sungai itu memang harus dipedomani bagi warga. Memang pada saat sebelumnya karena memang 2015 ya. Pada kurun waktu 2015 pemahaman itu belum dipahami. Jadi mereka sifatnya hanya penguasaan sementara. Sebenarnya penguasaan sementara untuk digarap bukan untuk bangunan fisik, untuk penghijauan. Tapi lambat laun terbatasnya pengawasan sehingga berubahlah dari mungkin gubuk, seng, akhirnya berubah menjadi bangunan fisik yang permanen beton. Ya, itu yang kita lakukan. Jadi bisa sampai kurang lebih ya antara 5 meter, 6 meter sesuai dengan kelebaran sungai yang ada pada struktur di
masing-masing lokasi sungai itu gitu. Oke, jadi 6 sampai 10 meter 10 ya Pak ya? meter bisa. Nah itu setelah dibongkar Pak, lahannya digunakan sebagai apa ya Pak selain penghijauan yang tadi? Dibuat apa lagi? Lahan-lahan yang kita tertibkan, kan kita memang pada saat kita sosialisasi ya aturan CUP, itu kan kita kembalikan untuk perawatan dan pemeliharaan sungai ya. BBWS dalam arti ya untuk sebagai jalan inspeksi ya. Nah, namanya jalan inspeksi itu kan perawatan. Jadi pada saat itu memang ada celah terjadi suatu perusakan sungai, perbaikan sungai, ada celah jalan. Ya, bisa sebagai nanti untuk penghijauan, ruang publik, bisa juga sebagai jalan inspeksi, bisa juga nanti sebagai jalan-jalan yang sifatnya untuk membantu keamanan atau kamtipmas lingkungan. Seperti mungkin petugas-tugas melaksanakan patroli, pengamanan, ya, pembinaan situ, pengawasan, ya termasuk nanti jalur mobilisasi masyarakat apabila ada yang sakit, pemadam kebakaran, kan begitu kan. Jadi mobilisasi di pinggir sungai itu bisa kita buat. Tapi kalau padat, begitu terjadi salah satu bencana kebakaran atau maling, atau meninggal segala macam, itu mungkin akan sulit mobilisasi itu. Itulah kita buat dengan padatnya penduduk. Paling tidak ada jalan yang tadinya susah bisa mengurai-ngurai jalan ke tempat-tempat yang akan mereka tuju. Mungkin salah satunya itu taman ya Pak ya? Taman ya. bisa. Kira-kira nih Pak ada berapa yang Bapak ingat aja bangunan yang sudah diubah gitu Dirubah Pak? Ya, sudah diubah. Lokasi memang kita ini sudah ada berapa tempat ya. Memang kalau saya melihat secara keseluruhan bangunan itu udah hampir ribuan ya kita tata. Tapi memang luar biasa. Dari ribuan itu bukan berarti kita ada pembiaran. Nah, karena kita tadi kolaborasi dari awal sehingga begitu kita tata, peran dinas terkait dari Kota Bandung pun menata. Ya, salah satunya juga tadi berupa taman ya yang ada di Sukamulya ya, situ. Juga terus berada di Arca Manik Kecamatan, ada juga di Antapani. Ya, juga ada beberapa tempat ya. Nah ini sekarang proses juga di Binong ada proses di ya. Binong, ya. Nah, itu juga. Dan dari kemarin dari LH pun juga akan dibikin ekoreparian ya. Ada 5 titik yang akan Apa tuh Pak? Ekoreparian. Ekoreparian itu semacam lokasi edukasi juga lah ya. Ada tamannya ya, ada tempat penampungan ipalnya di situ ya. Sehingga nanti sarana-sarana itu dimanfaatkan untuk sebagai sarana untuk edukasi ya. Ekoreparian terjadi secara kolaborasi ya. Itu yang sudah dilihat. Ya kita berharap memang dengan adanya pembongkaran-bongkaran itu bukan hanya kita bongkar, tapi dimanfaatkan warga sekitar. Yang terdampak, yang tadinya rumah secara legalitas dia resmi punya sertifikat, akhirnya bisa manfaatkan. Mereka bisa manfaatkan karena ternyata terbuka begitu ditata, ya dikembalikan fungsinya, semua bisa menikmati. Ya, demikian. Memang apa sih Pak, maksudnya parahnya gitu, separah-parahnya kalau misalkan bangunannya itu di pinggir sungai gitu Pak. Efeknya apa sih Pak memang? Kita kan melihat ya, sepadan sungai itu lokasi atau tempat yang labil. Ya, karena apa dibilang labil? Karena sungai ya setiap saat mengalir pada kapasitas debit air yang kecil, sedang sampai tinggi itu akan berpengaruh. Ya, sementara dibuat kirmir dengan pondasi yang sifatnya hanya batu sementara tidak secara permanen beton dan segala macam itu akan mengganggu. Akhirnya apa? Berdampak kepada manusia yang tinggal di situ. Apalagi ada bangunan fisik, dia akan menjadi gravitasi tekanan, ya cepat juga akan merusak badan-badan sungai atau tanggul yang situ berupa kirmit itu. Itulah dampaknya gitu. Jadi kita memang harus kembalikan fungsi. Kalau jalan itu di darat gunanya untuk mobil lewat, ya untuk mobil kan nggak mungkin ada orang gitu kan. Kalau rel kereta api untuk kereta ya untuk kereta kan gitu kan. Betul. Kalau landasan pesawat itu untuk pesawat ya untuk pesawat. Ya sama aja kalau sungai untuk sungai ya fungsikan untuk sungai, jangan dipakai untuk bangunan. Artinya apa? Semua yang kita gunakan manusia, alam dengan manusia itu bersatu bersama-sama merawat dan memelihara sehingga dimanfaatkan secara bersama. Dan berbahaya juga ya Pak ya kalau ada rumah di pinggir sungai seperti itu ya Pak ya. Nah Pak, kita kalau ngomongin anak sungai ini Pak, itu masalah yang krusial anak sungai di Kota Bandung itu apa aja ya Pak? Memang kan saya bilang tadi dari Citarum itu kan ada anak dan cucu sampai cicitnya. Bandung ini memang wadahnya sampai tempat. Cicitnya. Iya. Wadahnya dari anak-anak sungai. Nah, begitu kita merambah pada cucu dan cicitnya di padat pemukiman, kadang-kadang itu hilang sudah anak-anak sungai. Kenapa? Sudah mereka tutup, dia padatkan. Betul. Ya, karena apa? Perkembangan penduduk tadi. Dia ingin hidup, bermukim
tanpa mempedulikan lingkungan. Nah, akhirnya terjadilah kalau musiman yang banjir, yang masalah limbahnya, kotoran segala macam. Karena apa? Dia pokoknya bertempat tinggal tanpa mempedulikan aspek-aspek lain, sehingganya turun-menurun akan berdampak kepada anak cucunya dan generasi berikutnya. Oh, gitu. jadi banjir pun salah satunya bisa karena hilangnya anak sungai, Pak? Betul. Oh, Drainasenya, jalurnya baru kan tahu gitu. nih saya. Baru tahu ya? Baru tahu. Padat penduduk, Iya. semakin banyak bangunan yang infrastruktur beton, aliran sungai tidak diperhatikan. Iya, iya. Sehingga wajar kalau pada musim-musim penghujan yang ada, air tidak bisa ditampung. Ya, sehingga larilah pada suatu genangan-genangan. Iya, iya. Ya, dan sekarang pemerintah kota pun juga sudah berupaya mencari lokasi sebagai kolam-kolam retensi lah, kolam imbuhan kolam retensi yang bisa ya, Pak, ya. menampung pada suatu tempat yang mungkin drainasenya atau alirannya sangat terbatas untuk keluarnya. Ya, kayak gitu. Itu kemungkinan di Kota Bandung banyak, Pak, anak sungai yang hilang. Secara data memang ada pada legalitas pada Ordo 2, 3 tuh baik dari DSDBM maupun dari BBWS ya. Datanya mungkin ada pada mereka. Tapi saya rasa pasti banyak datanya. Karena saya masuk di beberapa tempat ya banyak yang sungai-sungai sudah tertutup. Artinya sungai mati lah. Iya. Kita jadikan oxbow, ya kita kembalikan lagi fungsinya ya untuk aliran sungai lagi. Fungsi jalannya sungai lagi. Situ. Jadi tadi cara menanganinya dengan retensi, Pak ya, kolam retensi Ya, salah satunya. kolam retensi. Ya, sama kembalikan ya sungai-sungai mati Fungsinya itu ya. lah fungsinya. Nah, Bapak ada ini nggak harapan nih untuk Sobat Citarum ataupun masyarakat yang tinggal di bantaran sungai? Harapan kami memang kita Satgas ini 7 tahun. 7 tahun ya. 7 tahun mempermasalahkan tentang alam dan lingkungan. Ya kami berharap kepada masyarakat yang ada bahwa alam lingkungan itu bagian hidup dari kita. Ya, mau tidak mau harus kita pelihara dan kita rawat. Iya. Nah, bagi masyarakat yang di sepadan sungai, ya kita juga menghimbau ya, memberitahukan ya tolonglah kembalikan fungsi sungainya. Jangan sepadan sungai menjadi pemukimannya tetap ya. Itu akan berdampak kepada musibah, ya, bencana. Ya, kita tidak tahu kapan bencananya. Apabila sudah alam rusak dan parah tentunya akan memberikan bencana kepada manusianya. Maka sehingga tidak merusak generasi penerus, berikanlah pemahaman. Ya, kita berharap masyarakat yang ada di sepadan sungai bisa mengerti, ya bisalah kembali kepada keluarganya segala macam ya. Jangan menghuni-huni tempat-tempat yang mungkin akan mendapat musibah, bencana gitu. Begitu. Terakhir Pak, closing statement dari Bapak, terus ke depannya nih sektor 22 akan melakukan inovasi apa lagi? Tentunya kita melaksanakan inovasi. Setiap kegiatan itu ada inovasi dan improvisasi. Iya. Kita dari mana ada inovasi dan improvisasi? Tentunya menggait dari 9 program kami itu kan. Ya, permasalahannya kita inovasi dan improvisasikan, kita hadapkan dengan persoalan di kota Bandung. Apa sih menjadi permasalahan? Nanti kita inovasikan. Salah satu contoh kemarin kita mendapat award MPL ya, masalah sanitarian. Jadi limbah domestik. Ya alhamdulillah Kota Bandung yang kemarin pada saat masuk 1 tahun yang lalu hanya 11%, sekarang sudah mencapai 70% dan diapresiasi oleh kementerian di Jakarta kemarin. Itu salah satu inovasi dan improvisasi. Kita kolaborasi secara bersama. Artinya semua permasalahan bisa kita atasi apabila kita semua berkolaborasi, secara pentahelik pun juga kita lakukan. Siap Bapak, hatur nuhun pisan Bapak ngobrol-ngobrol kita kali ini Terima tentang kasih. bangunan liar Bapak ya. Ya, sama-sama. Nah Sobat Citarum, semoga nih harapan dari Bapak dan sektor dapat terkabul ya. Dan tertibkan bangunan liar demi Citarum yang lebih tertata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.